Pembacaan Kitab Yobel pasal 26. Yakob memperoleh berkat anak sulung. Lihat Kejadian pasal 27. Dan dalam tahun ketujuh dari minggu ini, Ishak memanggil Esau anak sulungnya dan berkata kepadanya, "Aku sudah tua, anakku, dan lihatlah, mataku telah rabun untuk melihat, dan aku tidak tahu hari kematianku. Dan sekarang ambillah senjata-senjata berburumu, tabung panahmu dan busurmu, dan pergilah ke padang, dan burulah dan tangkaplah bagiku rusa, anakku, dan buatlah bagiku masakan yang lezat seperti yang disukai hatiku, dan bawalah itu kepadaku, supaya aku dapat memakannya, dan supaya jiwaku dapat memberkati engkau sebelum aku mati." Namun Ribka mendengar Ishak berbicara kepada Esau. Dan Esau pergi pagi-pagi sekali ke padang untuk berburu dan menangkap untuk membawa pulang kepada ayahnya. Dan Ribka memanggil Yakob putranya dan berkata kepadanya, "Lihatlah, aku mendengar Ishak ayahmu berbicara kepada Esau saudaramu demikian. Berburulah bagiku dan buatlah bagiku masakan yang lezat, dan bawalah itu kepadaku, supaya aku dapat makan dan memberkati engkau di hadapan Yahwe sebelum aku mati. Dan sekarang anakku, turutilah perkataanku dalam apa yang aku perintahkan kepadamu. Pergilah ke kawanan kambing dombamu, dan bawalah kepadaku 2 ekor anak kambing yang baik dari kawanan kambing, dan aku akan membuat itu menjadi masakan yang lezat untuk ayahmu, seperti yang dia sukai. Dan engkau harus membawa itu kepada ayahmu, supaya dia dapat makan dan memberkati engkau di hadapan Yahwe sebelum dia mati, dan supaya engkau dapat diberkati." Dan Yakob berkata kepada Ribka ibunya, "Ibu, aku tidak akan menahan apapun yang diinginkan ayahku untuk memakannya, dan yang akan memuaskan dia. Hanya aku takut ibuku, bahwa dia akan mengenali suaraku dan ingin memegang aku. Dan engkau tahu bahwa aku lembut, dan Esau saudaraku berambut, dan aku akan tampak di hadapan matanya sebagai pembuat kejahatan, dan melakukan perbuatan yang tidak dia perintahkan kepadaku. Dan dia akan murka kepadaku, dan aku akan mendatangkan atas diriku sendiri kutuk, dan bukannya berkat." Dan Ribka ibunya berkata kepadanya, "Ke atasku kiranya kutukmu, anakku, hanya turutilah perkataanku." Dan Yakob mentaati perkataan Ribka ibunya, dan pergi dan mengambil 2 ekor anak kambing yang baik dan gemuk dari kawanan kambing, dan membawanya kepada ibunya, dan ibunya membuat itu masakan lezat seperti yang dia sukai. Dan Ribka mengambil pakaian yang bagus dari Esau, anak sulungnya, yang ada padanya di dalam rumah, dan dia memakaikan pakaian kepada Yakob anak bungsunya. Dengan itu, dan dia menaruh kulit anak kambing ke tangannya, dan pada bagian yang terbuka dari lehernya,
Dan dia memberikan masakan dan roti yang telah dia persiapkan ke dalam tangan anaknya Yakub. Dan Yakub pergi kepada ayahnya dan berkata, "Aku putramu, aku telah melakukan sesuai yang engkau minta daripadaku. Bangun dan duduk dan makanlah apa yang telah aku tangkap Bapa, supaya jiwamu dapat memberkati aku." Dan Ishak berkata kepada anaknya, "Bagaimana engkau mendapatkannya begitu cepat, anakku?" Dan Yakub berkata, "Karena Yahweh Elohimmu membuat aku mendapatkannya." Dan Ishak berkata kepadanya, "Datanglah mendekat, supaya aku dapat meraba engkau anakku. Apakah engkau anakku Esau atau bukan?" Dan Yakub datang mendekat kepada Ishak ayahnya, dan dia merabanya dan berkata, "Suaranya suara Yakub, tapi tangannya adalah tangan Esau." Dan ia tidak bisa membedakannya, karena itu adalah ketetapan dari surga untuk meniadakan kemampuannya untuk melihat, dan Ishak tidak dapat membedakannya, karena tangan-tangannya berambut seperti saudaranya Esau, sehingga dia memberkatinya. Dan dia berkata, "Apakah engkau anakku Esau?" Dan dia menjawab, "Aku anakmu." Dan dia berkata, "Bawalah kepadaku, supaya aku dapat memakan apa yang engkau tangkap, anakku, supaya jiwaku dapat memberkati engkau." Dan dia membawa kepadanya, dan dia memakannya, dan dia membawakannya anggur, dan dia meminumnya. Dan Ishak ayahnya berkata kepadanya, "Datanglah mendekat dan ciumlah aku, anakku." Dan dia datang mendekat dan menciumnya. Dan dia mencium bau pakaiannya. Dan dia memberkatinya dan berkata, "Lihatlah, bau anakku adalah bau ladang yang telah Yahweh berkati, dan kiranya Yahweh memberikan kepadamu embun surgawi dan embun bumi dan kelimpahan gandum dan minyak. Kiranya bangsa-bangsa melayani engkau dan kaum-kaum bersujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan kiranya anak-anak ibumu bersujud kepadamu. Dan kiranya seluruh berkat-berkat yang dengannya Yahweh telah memberkati aku dan memberkati Abraham ayahku diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selamanya. Terkutuklah dia yang mengutuki engkau, dan berkatilah dia yang memberkati engkau." Dan terjadilah segera sesudah Ishak selesai memberkati anaknya Yakub. Dan Yakub telah pergi meninggalkan Ishak ayahnya. Dia menyembunyikan dirinya, dan Esau saudaranya datang dari perburuannya. Dan dia juga membuat makanan yang lezat, dan membawanya kepada ayahnya dan berkata kepada ayahnya, "Kiranya bapakku bangun dan makan daging rusaku, supaya jiwamu dapat memberkati aku." Namun Ishak ayahnya berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Dan dia berkata kepadanya, "Aku anak sulungmu, putramu Esau. Aku telah melakukan seperti yang engkau perintahkan kepadaku." Dan Ishak amat sangat terkejut dan berkata, "Siapakah dia yang telah berburu dan menangkap dan membawanya kepadaku? Dan aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia. Maka dia akan diberkati dan seluruh keturunannya untuk selamanya." Dan terjadilah ketika Esau mendengar kata-kata ayahnya Ishak, maka dia menangis dengan sangat nyaring dan pedih, dan berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga Bapa." Dan dia berkata kepadanya, "Saudaramu datang dengan tipu daya dan telah mengambil berkatmu." Dan dia berkata, "Sekarang aku tahu mengapa namanya disebut Yakub. Lihatlah,
Dia telah menggantikan aku 2 kali ini. Dia mengambil hak kesulunganku, dan sekarang dia mengambil berkatku." Dan dia berkata, "Tidakkah engkau menyisakan berkat bagiku, Bapa?" Dan Ishak menjawab dan berkata kepada Esau, "Lihatlah, aku telah membuat dia tuanmu, dan seluruh saudara-saudaranya telah aku berikan kepadanya sebagai hamba-hamba. Dan dengan kelimpahan gandum dan anggur dan minyak telah aku kokohkan dia. Dan apa sekarang yang harus aku perbuat bagimu, anakku?" Dan Esau berkata kepada Ishak ayahnya, "Apakah engkau hanya punya 1 berkat itu saja, Bapa? Berkatilah aku juga, Bapa." Dan Esau menyaringkan suaranya dan menangis. Maka Ishak menjawab dan berkata kepadanya, "Lihatlah, akan jauh dari embun bumi tempat kediamanmu, dan jauh dari embun surgawi dari atas. Dan oleh pedangmu engkau akan hidup, dan engkau akan melayani saudaramu. Dan akan terjadi ketika engkau menjadi besar dan mematahkan kuknya dari lehermu, engkau akan berdosa sampai penuh hingga mati, dan keturunanmu akan dimusnahkan dari bawah surga." Dan Esau terus mengancam Yakub karena berkat yang dengannya ayahnya telah memberkati dia. Dia berkata dalam hatinya, "Kiranya hari-hari perkabungan untuk ayahku sekarang tiba, supaya aku dapat membunuh saudaraku Yakub." Pasal 27. Ribka membujuk Ishak untuk mengirim Yakub ke Mesopotamia. Mimpi Yakub dan penglihatan di Betel. Lihat Kejadian pasal 28. Dan kata-kata Esau putra sulungnya diberitahukan kepada Ribka dalam suatu mimpi. Maka Ribka menyuruh dan memanggil Yakub anak bungsunya dan berkata kepadanya, "Lihatlah, Esau saudaramu akan membalas dendam kepadamu dengan membunuhmu. Karena itu sekarang anakku, dengarkanlah suaraku, dan bangkitlah dan larikan dirimu kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah bersamanya beberapa hari, sampai amarah saudaramu berlalu, dan kemarahannya beralih daripadamu, dan melupakan semua yang telah engkau perbuat. Maka aku akan menyuruh dan menjemput engkau dari sana." Dan Yakub berkata, "Aku tidak takut. Jika dia ingin membunuh aku akan membunuhnya." Tapi dia berkata kepadanya, "Jangan biarkan aku kehilangan kedua putraku dalam 1 hari." Dan Yakub berkata kepada Ribka ibunya, "Lihatlah, engkau tahu bahwa ayahku telah menjadi tua dan tidak bisa melihat karena matanya telah rabun. Dan jika aku meninggalkan dia, itu akan jahat di matanya, karena aku meninggalkan dia dan pergi daripadamu. Dan ayahku akan marah dan akan mengutuk aku. Aku tidak akan pergi. Hanya jika dia menyuruh aku, maka aku akan pergi." Maka Ribka berkata kepada Yakub, "Aku akan masuk dan berbicara kepadanya, dan dia akan menyuruhmu pergi." Dan Ribka masuk ke dalam dan berbicara kepada Ishak, "Aku benci dengan hidupku karena kedua anak perempuan Set yang diambil Esau bagi dirinya sebagai istri-istri. Dan jika Yakub mengambil seorang istri dari antara anak-anak negeri seperti ini, untuk tujuan apa lagi aku hidup lebih lama? Karena anak-anak perempuan Kanaan adalah jahat." Maka Ishak memanggil Yakub dan memberkati dia, dan menasihatinya dan berkata kepadanya,
jangan mengambil bagimu seorang pun istri dari anak-anak Kanaan. Bangkit dan pergilah ke Mesopotamia, ke rumah Betuel ayah dari ibumu, dan ambillah bagimu seorang istri di sana dari anak-anak perempuan Laban saudara ibumu. Dan El Shaddai memberkati engkau dan menambah-nambahkan dan melipat gandakan engkau, sehingga engkau dapat menjadi suatu himpunan bangsa-bangsa, dan memberikan kepadamu berkat-berkat ayahku Abraham, kepadamu dan kepada keturunanmu sesudah engkau, supaya engkau dapat mewarisi negeri pengembaraanmu dan seluruh negeri yang Elohim berikan kepada Abraham. Pergilah anakku dalam Salom. Dan Ishak melepas Yakub pergi, dan dia pergi ke Mesopotamia, kepada Laban anak Betuel orang Syria, saudara Ribka ibu Yakob. Dan terjadilah sesudah Yakob bangkit dan pergi ke Mesopotamia, hati Ribka berduka cita karena anaknya, dan dia menangis. Maka Ishak berkata kepada Ribka, "Saudariku, janganlah menangis karena Yakob putraku, karena dia pergi dalam Salom, dan dalam Salom dia akan kembali. El Elyon akan menjaganya dari semua yang jahat, dan akan menyertainya, karena dia tidak akan meninggalkannya seumur hidupnya. Karena aku tahu bahwa jalan-jalannya akan berhasil dalam segala hal, kemanapun dia pergi, sampai dia kembali dalam Salom kepada kita, dan kita melihat dia dalam Salom. Jangan takut karena dia, saudariku, karena dia ada pada jalan yang lurus, dan dia orang yang sempurna, dan dia setia dan tidak akan binasa. Jangan menangis." Dan Ishak menghibur Ribka karena anaknya Yakob dan memberkati dia. Dan Yakob meninggalkan Beerseba untuk pergi ke Haran pada tahun pertama dari minggu kedua dalam Yobel ke-44. Dan dia sampai ke Luz di pegunungan, yaitu Betel, pada bulan baru dari bulan pertama dari minggu ini. Dan dia sampai ke tempat itu pada petang hari, dan berbelok dari jalan ke barat, dari jalanan pada malam itu. Maka dia tidur di sana karena matahari telah terbenam. Dan dia mengambil salah satu dari batu-batu dari tempat itu, dan meletakkannya pada kepalanya di bawah pohon. Dia melakukan perjalanan sendirian dan dia tertidur. Maka dia bermimpi malam itu, dan lihatlah, suatu tangga didirikan di bumi, dan puncaknya mencapai surga. Dan lihatlah, malaikat-malaikat Yahwe naik dan turun di atasnya. Dan lihatlah, Yahwe berdiri di atasnya. Dan dia berfirman kepada Yakob dan berkata, "Akulah Yahwe Elohim Abraham ayahmu, dan Elohim Ishak. Negeri di mana engkau tertidur, kepadamu akan aku berikan itu, dan kepada keturunanmu sesudah engkau. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, dan engkau akan berkembang ke barat dan ke timur, ke utara dan ke selatan. Dan di dalam engkau dan di dalam keturunanmu, seluruh kaum keluarga, bangsa-bangsa akan diberkati. Dan lihatlah, aku akan menyertai engkau, dan akan menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini dalam Salom, karena aku tidak akan meninggalkan engkau, sampai aku melakukan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadaku." Maka Yakob terbangun dari tidurnya dan berkata, "Sungguh, tempat ini adalah rumah Yahwe, dan aku tidak mengetahuinya."
Dan dia ketakutan dan berkata, "Dahsyat tempat ini, yang tidak lain adalah rumah Elohim, dan ini adalah pintu gerbang surga." Dan Yakub bangun pagi-pagi sekali dan mengambil batu yang telah dia letakkan sebagai alas kepala dan mendirikannya seperti sebuah tugu sebagai tanda. Dan dia menuangkan minyak ke atasnya, dan dia menyebut nama tempat itu Betel, sedangkan nama tempat itu dahulu adalah Luz. Dan Yakub mengucapkan sumpah kepada Yahwe, katanya, "Jika Yahwe menyertai aku dan menjagaku di jalan kemana aku pergi, dan memberi aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dikenakan, sehingga aku dapat datang kembali ke rumah ayahku dalam salom, maka Yahwe akan menjadi Elohimku, dan batu yang telah aku dirikan sebagai tugu untuk peringatan di tempat ini akan menjadi rumah Yahwe, dan dari segala yang engkau berikan kepadaku, aku akan memberikan 1/10 kepadamu, Elohimku." Pasal 28. Yakub menikahi Lea dan Rahel, anak-anaknya dan kekayaannya. Lihat Kejadian pasal 29, pasal 30, pasal 31 ayat 1-2. Dan dia melanjutkan perjalanannya dan tiba di negeri timur kepada Laban saudara Ribka, dan dia tinggal bersamanya dan melayani dia demi Rahel anak perempuannya selama 1 minggu. Dan dalam tahun pertama dari minggu ketiga, dia berkata kepadanya, "Berikan kepadaku istriku, yang karenanya aku telah melayani engkau 7 tahun. Dan Laban berkata kepada Yakub, "Aku akan memberikan kepadamu istrimu." Dan Laban mengadakan suatu perayaan dan mengambil Lea putri sulungnya dan memberikan dia kepada Yakub sebagai istri, dan memberikan kepadanya hambanya Silpa untuk menjadi hambanya perempuan. Yakub tidak mengetahuinya, karena dia berpikir bahwa dia adalah Rahel. Dan dia menghampirinya, dan lihatlah, dia adalah Lea. Maka Yakub marah kepada Laban dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau berbuat seperti itu kepadaku? Tidakkah aku melayani engkau demi Rahel dan bukan demi Lea? Mengapa engkau menipu aku? Ambillah putrimu dan aku akan pergi, karena engkau telah melakukan kejahatan kepadaku." Karena Yakub mencintai Rahel lebih daripada Lea, karena mata Lea lemah, namun perawakannya sangat indah, sedangkan Rahel memiliki mata yang indah dan cantik, dan perawakannya sangat indah. Dan Laban berkata kepada Yakub, "Tidak demikian dilakukan di negeri kami, untuk memberikan yang muda mendahului yang tua, dan tidak dibenarkan untuk melakukan itu. Karena demikianlah ditetapkan dan tertulis dalam loh-loh surgawi, bahwa seorang pun tidak boleh memberikan anak perempuannya yang lebih muda mendahului yang lebih tua. Namun yang lebih tua harus diberikan terlebih dahulu, dan sesudah dia barulah yang lebih muda. Dan orang yang berbuat seperti itu, mereka menaruh kesalahan terhadap dirinya di surga, dan tidak ada seorang pun yang benar yang melakukan hal ini, karena perbuatan ini jahat di hadapan Yahwe."
Dan engkau perintahkan Bani Israel supaya mereka tidak melakukan hal ini. Jangan biarkan mereka mengambil atau memberikan yang lebih muda sebelum mereka memberikan yang lebih tua, karena hal itu sangat jahat. Dan Laban berkata kepada Yakub, biarlah 7 hari perayaan ini berlalu, dan aku akan memberikan kepadamu Rahel, supaya engkau dapat melayani aku 7 tahun lagi, supaya engkau menggembalakan kambing dombaku, seperti yang engkau telah lakukan dalam seminggu sebelumnya. Dan pada hari ketika 7 hari perayaan Leah telah berlalu, Laban memberikan Rahel kepada Yakub, supaya dia melayaninya 7 tahun lagi. Dan dia memberikan kepada Rahel Bilha, saudari Silpa, sebagai hambanya perempuan. Dan dia melayani lagi 7 tahun demi Rahel, karena Leah telah diberikan kepadanya dengan sia-sia. Dan Yahweh membuka rahim Leah, dan dia mengandung dan melahirkan bagi Yakub seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Reuben. Pada hari ke-14 bulan ke-9 dalam tahun pertama dari minggu ketiga. Namun rahim Rahel tertutup, karena Yahweh melihat bahwa Leah dibenci dan Rahel dicintai. Dan lagi Yakub menghampiri Leah, dan dia mengandung dan melahirkan bagi Yakub seorang anak kedua, dan dia menyebut namanya Simon. Pada hari ke-21 bulan ke-10 dan dalam tahun ketiga dari minggu ini. Dan lagi Yakub menghampiri Leah, dan dia mengandung dan melahirkan baginya seorang anak ketiga, dan dia menyebut namanya Levi. Dalam bulan baru pada bulan pertama dalam tahun ke-6 dari minggu ini. Dan kembali Yakub menghampiri dia, dan dia mengandung dan melahirkan baginya seorang anak keempat, dan dia menyebut namanya Yehuda. Pada hari ke-15 bulan ketiga dalam tahun pertama dari minggu keempat. Dan karena semua hal ini, Rahel cemburu kepada Leah, karena dia tidak melahirkan, dan dia berkata kepada Yakub, berikanlah aku anak-anak. Maka Yakub berkata, apakah aku menahan daripadamu buah kandunganmu? Apakah aku telah meninggalkan engkau? Dan ketika Rahel melihat bahwa Leah telah melahirkan 4 anak laki-laki bagi Yakub, Ruben, dan Simon, dan Levi, dan Yehuda, dia berkata kepadanya, hampirilah Bilha hambaku perempuan, dan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak bagiku. Lalu dia memberikan kepadanya Bilha hambanya perempuan sebagai istri. Dan dia menghampirinya, dan dia mengandung dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Dan. Pada hari ke-9 bulan ke-6 dalam tahun ke-6 dari minggu ketiga. Dan Yakub pergi lagi menghampiri Bilha kedua kalinya, dan dia mengandung dan melahirkan bagi Yakub seorang anak laki-laki lain. Dan Rahel menyebut namanya Naftali. Pada hari ke-5 bulan ke-7 dalam tahun kedua dari minggu ke-4. Dan ketika Leah melihat bahwa dia telah menjadi mandul dan tidak melahirkan lagi, dia cemburu kepada Rahel,
Dan dia juga memberikan hambanya perempuan Silpa kepada Yakob sebagai istri, dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Lea menyebut namanya Gad. Pada hari ke-12 bulan ke-8 dalam tahun ketiga dari minggu ke-4. Dan dia menghampirinya lagi, dan dia mengandung dan melahirkan baginya seorang anak kedua, dan Lea menyebut namanya Aser. Pada hari kedua bulan ke-11 dalam tahun kelima dari minggu ke-4. Dan Yakob menghampiri Lea, dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Yisakar. Pada hari ke-4 bulan kelima dalam tahun ke-4 dari minggu ke-4. Dan dia memberikan anak itu kepada seorang pengasuh. Dan Yakob menghampiri dia lagi, dan dia mengandung dan melahirkan dua anak-anak, seorang putra dan seorang putri. Dan dia menyebut nama anak laki-laki itu Sebulun, dan nama anak perempuan itu Dinah. Pada hari ke-7 bulan ke-7 dalam tahun ke-6 dari minggu ke-4. Dan Yahwe berbelas kasihan kepada Rahel dan membuka rahimnya, dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Yosef. Pada bulan baru dari bulan ke-4 dalam tahun ke-6 dari minggu ke-4 ini. Dan pada waktu ketika Yosef dilahirkan, Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah kepadaku istri-istriku dan anak-anakku, dan biarkanlah aku pergi kepada ayahku Yisak, dan biarkan aku membangun bagi diriku sebuah rumah, karena aku telah menggenapi tahun-tahun di mana aku telah melayani engkau untuk kedua anakmu perempuan, dan aku akan pergi ke rumah ayahku." Maka Laban berkata kepada Yakub, "Tinggallah bersamaku demi upah-upahmu, dan gembalakanlah kawanan kambing domba bagiku kembali, dan terimalah upahmu." Dan mereka sepakat satu sama lain bahwa dia harus memberikan kepadanya sebagai upahnya dari anak-anak domba dan anak-anak kambing yang dilahirkan hitam dan berbintik-bintik dan putih. Inilah yang akan menjadi upahnya. Dan seluruh kawanan domba melahirkan yang berbintik-bintik dan berbelang-belang dan hitam, dan yang berbelang macam-macam. Dan mereka melahirkan lagi anak-anak domba seperti mereka. Dan semua yang berbintik-bintik menjadi milik Yakub, dan semua yang tidak adalah milik Laban. Dan harta benda Yakub berlipat ganda sangat banyak. Dan dia memiliki lembu sapi dan kambing domba, dan keledai-keledai, dan unta-unta, dan hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Dan Laban dan anak-anaknya iri kepada Yakub. Dan Laban mengambil kembali domba-dombanya dari dia, dan dia memperlakukan dia dengan niat jahat. Pasal 29. Yakub melarikan diri dengan keluarganya, perjanjian dengan Laban. Lihat Kejadian pasal 31. Dan terjadilah ketika Rahel telah melahirkan Yosef, Laban pergi untuk menggunting bulu domba-dombanya, karena mereka jauh jaraknya dari dia 3 hari perjalanan. Dan Yakub melihat bahwa Laban akan pergi menggunting bulu dombanya,
Maka Yakub memanggil Lea dan Rahel dan berbicara baik-baik kepada mereka bahwa mereka harus pergi bersamanya ke tanah Kanaan. Karena dia mengatakan kepada mereka bagaimana dia melihat segala sesuatunya dalam sebuah mimpi, yaitu semua yang telah dia firmankan kepadanya, bahwa dia harus kembali ke rumah ayahnya. Dan mereka menjawab, "Ke setiap tempat kemana engkau pergi, kami akan pergi bersamamu." Dan Yakub memberkati Elohim Ishak ayahnya, dan Elohim Abraham kakeknya. Dan dia bangkit dan menaikkan istri-istrinya dan anak-anaknya, dan mengambil seluruh harta bendanya, dan menyeberangi sungai, dan pergi ke tanah Gilead. Yakub menyembunyikan niatnya dari Laban dan tidak memberitahukan kepadanya. Dan dalam tahun ke-7 dari minggu ke-4, Yakub mengarahkan wajahnya ke Gilead dalam bulan pertama, pada hari ke-21. Maka Laban mengejar dia dan menyusul Yakub di pegunungan Gilead dalam bulan ketiga, pada hari ke-13. Dan Yahweh tidak membiarkan dia melukai Yakub, karena dia menampakkan diri kepadanya dalam suatu mimpi waktu malam. Maka Laban berbicara kepada Yakub. Dan pada hari ke-15, Yakub mengadakan sebuah perayaan bagi Laban dan bagi semua yang datang bersamanya. Dan Yakub bersumpah kepada Laban hari itu, dan Laban juga terhadap Yakub, bahwa tidak akan menyeberangi pegunungan Gilead menuju kepada yang lainnya dengan niat jahat. Dan dia membuat di sana sebuah timbunan sebagai saksi. Karenanya nama tempat itu disebut Galed, sesuai timbunan ini. Namun sebelumnya, mereka biasa menyebut tanah Gilead itu negeri Repaim, karena itu adalah negeri Repaim, dan Repaim dilahirkan di sana. Raksasa-raksasa yang tingginya 10, 9, 8 turun hingga 7 hasta. Dan tempat kediaman mereka mulai dari negeri Bani Amon hingga gunung Hermon. Dan pusat kerajaan-kerajaan mereka adalah Karnaim, dan Asterot, dan Edrei, dan Misur, dan Beon. Dan Yahweh menghancurkan mereka karena kejahatan perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka sangatlah ganas, dan orang Emori berdiam menggantikan mereka, jahat dan sangat berdosa. Dan tidak ada orang sampai sekarang yang sudah berbuat sampai penuh segala dosa-dosa mereka, dan umur kehidupan mereka tidak diperpanjang lagi di atas bumi. Dan Yakub melepas Laban pergi, dan dia berangkat ke Mesopotamia, negeri timur, dan Yakub kembali ke tanah Gilead. Yakub berjumpa Esau, tinggal di Kanaan dan menopang orang tuanya. Lihat Kejadian pasal 32 dan pasal 33. Dan dia menyeberangi Yabbok dalam bulan ke-9, pada hari ke-11. Dan pada hari itu Esau saudaranya datang kepadanya, dan dia diperdamaikan dengannya, dan pergi meninggalkan dia ke tanah Seir. Namun Yakub tinggal di kemah-kemah.
Dan dalam tahun pertama, dari minggu kelima dalam Yobel ini, dia menyeberangi Yarden dan tinggal di seberang Yarden. Dia menggembalakan domba-dombanya, mulai laut timbunan sampai Betsean, dan sampai Dotan, dan sampai hutan Akrabim. Dan dia mengirim kepada ayahnya Ishak segala harta bendanya, pakaian dan makanan, dan daging dan minuman, dan susu, dan butter, dan keju, dan kurma-kurma dari lembah. Dan kepada ibunya Ribka juga 4 kali setahun, di antara musim-musim dari bulan-bulan, di antara membajak dan menuai, dan antara musim gugur dan musim hujan, dan antara musim dingin dan musim semi, ke menara Abraham. Karena Ishak telah kembali dari Berseba dan pergi ke atas ke menara ayahnya Abraham, dan dia berdiam di sana, terpisah dari Esau anaknya. Karena dalam hari-hari ketika Yakob pergi ke Mesopotamia, Esau mengambil bagi dirinya seorang istri, Masalat, anak perempuan Ismail, dan dia mengumpulkan menjadi satu seluruh kawanan domba ayahnya dan istri-istrinya, dan naik dan berdiam di gunung Seir, dan meninggalkan Ishak ayahnya di Berseba sendirian. Maka Ishak pergi dari Berseba dan tinggal di menara Abraham ayahnya di pegunungan Hebron. Dan kesanalah Yakob mengirimkan semua yang dia kirimkan kepada ayahnya dan ibunya dari waktu ke waktu, segala yang mereka butuhkan, dan mereka memberkati Yakob dengan segenap hati mereka dan dengan segenap jiwa mereka. Pasal 30. Dinah diperkosa, pembantaian orang Sekem, hukum larangan perkawinan antara Israel dengan Goyim, pemilihan Levi. Lihat Kejadian pasal 34. Dan dalam tahun pertama, dari minggu ke-6, dia pergi ke Salam, ke timur Sekem, dengan Salom dalam bulan ke-4. Dan di sana mereka menculik Dinah, anak perempuan Yakob, ke dalam rumah Sekem, anak laki-laki Samor, orang Sivi, raja negeri itu. Dan dia tidur dengannya dan mencemari dia, sedangkan dia masih seorang gadis kecil, anak berumur 12 tahun. Dan dia memohon kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, supaya dia dapat diberikan kepadanya sebagai istri. Maka Yakob dan anak-anaknya murka karena orang-orang Sekem, karena mereka telah mencemari Dinah, saudari mereka, dan mereka berbicara kepada mereka dengan niat jahat dan melakukan tipu muslihat kepada mereka dan memperdayakan mereka. Dan Simon dan Lewi datang tiba-tiba kepada Sekem dan melakukan penghakiman atas semua orang laki-laki Sekem, dan membunuh semua orang laki-laki yang mereka dapati di dalamnya, dan tidak menyisakan satu pun tertinggal di dalamnya. Mereka membunuh semuanya dalam siksaan, karena mereka telah merendahkan saudari mereka Dinah. Dan demikianlah supaya tidak dibiarkan lagi dilakukan mulai sekarang, bahwa seorang anak perempuan Israel dicemari, karena penghakiman ditetapkan di surga terhadap mereka supaya dihancurkan dengan pedang
seluruh laki-laki orang Sekem, karena mereka telah mendatangkan aib di Israel. Dan Yahwe menyerahkan mereka ke dalam tangan anak-anak Yakub, supaya mereka memusnahkan mereka dengan pedang dan melaksanakan penghakiman atas mereka. Dan supaya itu tidak diperbuat lagi di Israel, bahwa seorang perawan Israel dicemari. Dan jika ada orang Israel yang ingin memberikan anaknya perempuan atau saudarinya kepada laki-laki manapun dari keturunan Goyim, dia harus mati, dan mereka harus melempari dia dengan batu, karena dia telah mendatangkan aib di Israel. Dan mereka harus membakar perempuan itu dengan api, karena dia telah mempermalukan nama rumah ayahnya, dan dia harus dimusnahkan dari Israel. Dan jangan biarkan perempuan pezina dan orang cemar didapati di Israel di sepanjang umur generasi-generasi bumi, karena Israel adalah kudus bagi Yahwe, dan setiap orang yang telah mencemarinya harus mati. Mereka harus melempari dia dengan batu. Karena demikianlah telah ditetapkan dan dituliskan dalam loh-loh surgawi mengenai seluruh keturunan Israel. Dia yang mencemarkannya harus mati, dan dia harus dilempari dengan batu. Dan untuk hukum ini tidak ada batas hari-hari, dan tidak ada pengampunan atau pendamaian apapun. Tetapi orang yang telah mencemarkan anaknya perempuan harus dimusnahkan dari tengah-tengah seluruh Israel, karena dia telah memberikan keturunannya kepada Molek dan mendatangkan dosa karena mencemarkannya. Dan engkau Mose, perintahkanlah Bani Israel dan nasihatilah mereka untuk tidak memberikan anak mereka perempuan kepada Goyim, dan jangan mengambil bagi anak-anak lelaki mereka dari anak-anak perempuan Goyim, karena ini adalah kejijikan di hadapan Yahwe. Karena hal ini aku telah tuliskan bagimu dalam kata-kata Torah seluruh perbuatan orang-orang Sekem yang mereka perbuat terhadap Dinah, dan bagaimana anak-anak Yakub berbicara, katanya, kami tidak akan memberikan anak perempuan kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, karena itu adalah aib bagi kami. Dan itu aib bagi Israel, bagi mereka yang hidup, dan bagi mereka yang mengambil anak-anak perempuan Goyim, karena ini kenajisan dan kejijikan bagi Israel. Dan Israel tidak akan bebas dari kenajisan ini jika mempunyai istri dari anak-anak perempuan Goyim, atau memberikan anak-anaknya perempuan kepada seorang laki-laki dari Goyim, karena akan terjadi tulah demi tulah, dan kutuk demi kutuk, dan segala penghakiman dan tulah dan kutuk akan datang ke atasnya. Jika dia melakukan hal ini atau menyembunyikannya matanya dari mereka yang melakukan kenajisan, atau mereka yang mencemarkan tempat kudus Yahwe, atau mereka yang mencemarkan namanya yang kudus, maka seluruh bangsa akan dihakimi bersama-sama karena seluruh kenajisan dan kecemaran dari orang ini. Dan tidak akan memandang orang, dan tidak mempertimbangkan orang, dan tidak ada suap dari tangannya, baik buah-buahan dan persembahan-persembahan dan persembahan bakaran dan lemak, ataupun mewangian bau-bauan yang harum, supaya itu diterima. Maka demikianlah hukuman setiap laki-laki atau perempuan di Israel yang mencemarkan tempat kudus.
Karena hal ini, aku telah memerintahkan engkau demikian. Saksikanlah kesaksian ini kepada Israel. Lihatlah bagaimana orang-orang Sekem membayar harganya dan anak-anak mereka. Bagaimana mereka diserahkan ke dalam tangan 2 orang anak Yakob, dan mereka membunuh mereka dengan siksaan, dan itu diperhitungkan bagi mereka sebagai kebenaran, dan itu dituliskan bagi mereka sebagai kebenaran. Dan keturunan Lewi dipilih untuk keimaman dan menjadi orang-orang Lewi, supaya mereka dapat melayani di hadapan Yahwe seperti kami untuk seterusnya, dan bahwa Lewi dan anak-anaknya dapat diberkati untuk selamanya, karena dia berapi-api menjalankan kebenaran dan penghakiman dan pembalasan atas mereka semua yang bangkit melawan Israel. Maka mereka menuliskan sebagai kesaksian demi dia pada loh-loh surgawi, berkat dan kebenaran di hadapan Elohim dari semua. Dan kami mengingat kebenaran yang orang ini genapi semasa hidupnya, di semua waktu-waktu dari tahun, hingga 1000 generasi mereka akan mencatatnya. Dan itu akan datang kepadanya, dan kepada keturunannya sesudah dia. Dan dia telah dicatat pada loh-loh surgawi sebagai seorang sahabat dan orang benar. Seluruh catatan ini telah aku tuliskan bagimu, dan telah perintahkan kepadamu untuk mengatakannya kepada Bani Israel, supaya mereka tidak berbuat dosa atau melanggar ketetapan-ketetapan, atau melanggar perjanjian yang telah ditetapkan bagi mereka, namun supaya mereka menggenapinya dan dicatat sebagai sahabat-sahabat. Tetapi jika mereka melanggar dan melakukan kenajisan dengan segala cara, mereka akan dicatat pada loh-loh surgawi sebagai musuh-musuh, dan mereka akan dimusnahkan dari kitab kehidupan, dan mereka akan dicatat dalam buku dari mereka yang akan dihancurkan, dan bersama mereka yang akan dimusnahkan dari bumi. Dan pada hari ketika anak-anak Yakob membunuh Sekem, sebuah catatan dituliskan demi mereka di surga, bahwa mereka melaksanakan keadilan dan kebenaran dan pembalasan terhadap para pendosa, dan itu dituliskan sebagai suatu berkat. Dan mereka membawa Dina saudari mereka keluar dari rumah Sekem, dan mereka menawan segala sesuatu yang ada di Sekem, kambing domba mereka, dan lembu sapi mereka, dan keledai-keledai mereka, dan seluruh harta benda mereka, dan seluruh kawanan ternak mereka, dan membawa semuanya itu kepada Yakob ayah mereka. Tetapi dia mencela mereka, karena mereka telah membawa kota itu kepada pedang, karena dia takut kepada mereka yang tinggal di negeri itu, orang Kanaan dan orang Perisli. Dan kegentaran dari Yahwe ada di atas seluruh kota-kota yang ada di sekitar Sekem, dan mereka tidak bangkit untuk mengejar anak-anak Yakob, karena kegentaran telah menimpa mereka.